Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurma Hidayah dari kelas A7. Pada hari ini saya akan mereview dari bab 12, yakni tentang bahasa, kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa, dalam penulisan karya tulis ilmiah terdapat beberapa masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan agar karya tulis tersebut menjadi bernilai maksimal. Dalam arti memenuhi persyaratan keilmiahan yang berlaku. Hal-hal kebahasaan yang penting diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah antara lain yakni penggunaan bahasa asing dan daerah, penggunaan peristilahan, penggunaan tata bahasa, pengulangan dan penyingkatan kata, penggunaan ejaan dan transliterasi, tanda baca dan kapitalisasi, aksensuasi, dan gaya penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada penggunaan bahasa asing dan daerah, dalam bentuk tulisan apapun, sekalipun penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah tidak dapat dihindari, terutama pada saat menulis menggunakan kata istilah atau kata aslinya. Yang kedua adalah dalam penulisan karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia. Tata bahasa asing tidak boleh digunakan. Tulisan berbahasa Indonesia harus menggunakan tata bahasa Indonesia secara konsisten. Tulisan berbahasa asing harus menggunakan tata bahasa asing pula. Nah, penggunaan peristilahan. Istilah mengandung konsep atau pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan istilah dalam suatu penulisan harus terpilih secara tepat dan digunakan secara konsisten. Jika dalam sebuah karya tulis yang disusun dengan menggunakan istilah evaluasi yang diartikan sebagai penilaian terhadap seluruh aspek dan menggunakan kata istilah evaluasi dalam arti sempit yang searti dengan tes, ujian, ulangan, pengukuran, atau penilaian hasil ulangan, maka dalam pembahasan selanjutnya pun menggunakan istilah-istilah yang sama secara konsisten. Di samping itu, dalam penulisan karya ilmiah, istilah itu harus diberi arti sesuai dengan kebutuhan penulisan agar terhindar dari salah arti. Misalnya, diberi arti etimologi, arti ensiklopedik, arti historis, arti sempit, dan arti menurut ilmiah yang ditulisnya. Penggunaan tata bahasa. Dalam tulisan karya ilmiah seringkali terjadi kekeliruan. Sebagai akibat kekeliruan penggunaan tata bahasa, sehingga menyebabkan tulisan tersebut sulit untuk dipahami. Bahkan bisa terjadi salah paham atas kalimat yang disusunnya. Untuk itu disarankan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan kalimat pendek, bukan kalimat yang panjang atau majemuk, serta disarankan menggunakan kalimat pasif untuk mengatasi subjektivitas. Nah, untuk pengulangan dan penyingkatan kata, dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka 2. Misalnya kata berulang-ulang ditulis berulang lalu dikasih angka 2. Terus benar-benar ditulis benar dikasih angka 2. Itu tidak boleh. Nah, demikian pula dalam penulisan karya ilmiah juga tidak boleh menuliskan kata-kata penyingkatan. Misalnya dan sebagainya disingkat menjadi DSB dan kawan-kawan disingkat menjadi DKK atau seperti yang lainnya. Penggunaan ejaan transliterasi dalam penulisan karya bahasa Indonesia harus ditulis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya yang disempurnakan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A/U/1987. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan karya tulis bahasa Indonesia. Misalnya tata pengenalan pemenggalan kata, pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan penulisan peristilahan termasuk dalam penulisan kata-kata dari bahasa asing. Dan yang ketujuh adalah tanda baca kapitalisasi. Penggunaan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah disebutkan di atas. Beberapa hal penting tentang penggunaan tanda baca sering keliru digunakan oleh penulis adalah menyangkut tanda baca titik dan tanda baca kutip.
Tanda baca titik tidak boleh digunakan untuk mengakhiri judul, bagian-bagian judul, sub-sub judul, dan kalimat enumeratif pendek. Tanda kutip tidak perlu dibutuhkan pada awal dan akhir kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat kutipan yang ditulis atau diketik rapat, yakni satu spasi. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf judul, menulis bab, menulis kata, pembentuk judul, dan menulis kata pembentuk nama. Yang terakhir ada yang kedelapan, aksentuasi. Aksentuasi ini adalah penekanan yang biasa digunakan penulis untuk memberi tekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Dalam penulisan karya ilmiah, yang lazim digunakan beberapa tanda penekanan seperti huruf miring, atau biasa yang kita kenali adalah italik, garis bawah atau underline, huruf tebal, bold, dan huruf besar, kapital, dan huruf kecil. Hal terpenting dalam menggunakan aksentuasi adalah pemberian aksen tersebut tidak boleh berlebihan, karena bisa mengurangi tingkat penekanannya itu sendiri. Yang kesembilan, yakni gaya penulisan karya tulis ilmiah. Gaya bahasa tulisan ini ialah hasil pemilihan kata serta penyusunan kata-kata itu dalam kalimat, kalimat dalam paragraf, dan paragraf dalam karangan. Yang kedua adalah penulisan kutipan dan penomoran halaman. Dalam penulisan karya ilmiah, lazim digunakan atau dilakukan penulis pengutip pendapat, teori atau pandangan para ahli atau pakar dari masalah yang sedang ditulisnya. Terdapat dua cara menulis kutipan tersebut, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pada kutipan langsung adalah pandangan teori atau pendapat yang ditemukan oleh pakar atau ahli dalam masalah yang diteliti dan ditulis ulang secara utuh untuk penulis karya ilmiah tersebut. Nah, kutipan tidak langsung merupakan intisari dari pandangan, teori atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar atau ahlinya dan ditulis oleh penulis karya ilmiah dengan redaksi atau kalimatnya sendiri. Kutipan tersebut tidak ada batas minimal jumlah baris seperti halnya dalam kutipan langsung. Sebagai etika dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis harus membuat catatan, yakni keterangan atau penjelasan terhadap teks atau tulisan, baik sebagai keterangan tentang sumber kutipan atau ingin menjelaskan sesuatu yang dianggap penting, tetapi dianggap tidak perlu ditulis dalam teks tulisannya. Dalam membuat catatan, sumber kutipan terdapat 3 cara, yaitu dengan catatan kaki atau footnote, catatan dalam atau di tengah-tengah tulisan atau body note, dan catatan akhir atau endnote. Catatan kaki dibuat pada setiap halaman di mana terdapat kutipan tersebut. Catatan dalam tulisan ditulis pada setiap akhir penulisan kutipan, dan catatan akhir ditulis di akhir bab atau sub-sub atau setelah pembahasan selesai. Perbedaan antara catatan kaki dan catatan akhir dalam penulisannya, yakni apabila catatan kaki ditulis pada setiap halaman di mana kutipan tersebut berada, sementara catatan akhir ditulis pada akhir pembahasan sebuah bab atau subbab. Sedangkan dalam atau di tengah tulisan yang ditulis hanya nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Apabila sebuah sumber berulang kali dikutip, maka penulisannya tidak perlu selengkap penulisan sumber yang hanya satu kali kutip. Nah, dalam sumber-sumber itu yang dikutip berulang kali terdapat 3 istilah, yaitu ibid atau singkatan dari ibidem yang berarti sumber yang sama, dan loksit atau singkatan dari lokositato yang berarti dari sumber atau halaman yang sama tetapi sudah diselingi sumber lain. Dan yang tiga adalah opposite, singkatan dari operate citato yang berarti dari sumber yang sama tetapi berbeda halaman dan sudah diselingi oleh sumber lain. Dan yang terakhir adalah penulisan bibliografi. Bibliografi yang dapat disebut pula bahan bacaan atau daftar pustaka, daftar kepustakaan, atau juga daftar bacaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya.
Dalam karya tulis ilmiah, bibliografi yang ditempatkan pada akhir tulisan sangat penting karena melalui bibliografi si pembaca dapat mengetahui dan melihat kembali sumber asli yang menjadi acuan atau rujukan si penulis. Pembaca pun dapat mengetahui kejujuran penulis dalam mengutip pendapat orang lain dari sumber kutipan tersebut. Nah, fungsi dari bibliografi secara tegas dapat dibedakan dengan catatan kaki. Catatan dalam tulisan maupun catatan akhir. Catatan kaki, catatan dalam tulisan maupun catatan akhir merupakan referensi untuk menunjukkan sumber dari pernyataan, penjelasan atau ucapan yang digunakan dalam teks. Sedangkan bibliografi merupakan deskripsi yang penting tentang buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulisan dalam penyusunan karya tulisnya secara keseluruhan, yakni meliputi nama pengarang, judul buku termasuk judul tambahannya, nomor jilid dan cetakan beberapa, dan data publikasi yang di dalamnya terdapat tempat terbit, nama penerbit, dan tahun penerbit. Dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Tetapi antara penulis buku yang berkaitan dengan karya ilmiah kadang-kadang terdapat perbedaan dalam menulis urutannya. Oleh karena itu, dalam teknik penulisan tersebut ada keajegan atau konsisten dalam menggunakan acuannya. Dalam arti tidak ngaca. Misalnya, dalam penulisan catatan kutipan mengikuti teknik penulisan yang dikemukakan oleh Muhammad Nazir. Maka, dalam penulisan bibliografi pun mengacu pada teknik penulisan yang dikemukakan oleh Muhammad Nazir. Nah, cukup sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.